Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di website Mathemates. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dengan matriks. Nah, kali ini akan saya bimbing, yaitu saya sendiri Emilia Ardiana Wulandari. Mari belajar bersama. Konsep perkalian skalar matriks. Jika A adalah matriks dan K adalah bilangan real, KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Misalkan, kita punya bilangan skalar K dikalikan dengan matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, dan D, maka kita akan peroleh matriks baru yang elemen-elemennya hasil perkalian K dengan elemen-elemen matriks A, yaitu K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Jadi, perlu dipahami bahwa hasil dari perkalian skalar dengan matriks adalah sebuah matriks. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar matriks. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks berordo n kali n, maka perkalian bilangan real dengan matriks memenuhi sifat-sifat yang pertama, P plus Q dikali matriks A akan memperoleh hasil yang sama dengan P dikali matriks A ditambah Q dikali matriks A. Sifat ini dinamakan sifat distributif. Selanjutnya, sifat yang kedua, apabila kita punya skalar P dikalikan matriks A yang dijumlahkan dengan matriks B terlebih dahulu, maka hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan bilangan skalar P dengan matriks A ditambah bilangan skalar P dengan matriks B. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua ini kita juga sebut sebagai sifat distributif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Kita mempunyai bilangan skalar P yang dikalikan dengan bilangan skalar Q dan matriks A terlebih dahulu, maka hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan bilangan skalar P dan Q selanjutnya dikali matriks A. Nah, untuk sifat yang keempat kita sebut sebagai sifat identitas perkalian skalar matriks. Nah, jika kita punya bilangan skalar 1 dikali dengan matriks A, maka hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Nah, yang terakhir, sifat perkalian skalar matriks dari perkalian skalar matriks bilangan real min 1 dikali A, maka hasilnya adalah lawan dari matriks A itu sendiri. Contoh, diketahui matriks K dengan elemen-elemennya 3, negatif 1, 2, 1, 3, negatif 4, 5, 2, dan 1. Tentukan matriks 4K dan negatif 3K. Nah, dari kedua pertanyaan ini kita dapat ketahui bahwa bilangan skalar untuk 4 dikali matriks K, misalkan bilangan skalar T di sini adalah 4. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, bilangan skalarnya adalah negatif 3. Maka langsung saja untuk yang pertanyaan pertama, 4 dikali matriks K sama dengan 4 dikali, kita substitusikan untuk matriks K-nya 3, negatif 1, 2, 1, 3, negatif 4, 5, 2, dan 1. Nah, hasilnya langsung saja kita kalikan 4 dengan setiap elemen-elemen pada matriks K, yaitu 4 dikali 3, 4 dikali negatif 1, 4 dikali 2, 4 dikali 1, 4 dikali 3, 4 dikali negatif 4, 4 dikali 5, 4 dikali 2, dan 4 dikali 1. Maka kira-kira berapa hasilnya? 12, negatif 4, 8, 4, 12, negatif 16, 4 dikali 5, 20 ya. 4 dikali 2, 8, dan 4. Inilah hasil perkalian dari 4 dikali matriks K. Nah, untuk yang kedua, negatif 3 dikali matriks K. Sama seperti untuk pertanyaan yang pertama, kita kalikan negatif 3 dengan setiap elemen pada matriks K. Nah, ini adalah elemen dari matriks K. Langsung saja kita kalikan ya. Negatif 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya negatif 9. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 1. Positif 3. Negatif 3 dikali 2. Negatif 6. Kemudian negatif 3 kali 1, negatif 3, negatif 3 kali 3,
negatif 9, negatif 3 kali negatif 4, 12, positif. Kemudian negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15, negatif 3 dikali 2, negatif 6, negatif 3 dikali 1 adalah negatif 3. Oke, ini adalah contoh dari perhitungan perkalian skalar dengan matriks. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.